Halo apa kabar Sobat Damai, Anda kembali menyaksikan BNPT Update. Serangkaian informasi terkini seputar program kerja dan kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Julianira dan berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar melantik 4 pejabat di lingkungan BNPT, diantaranya 1 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 3 pejabat administrator BNPT. Dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, diharapkan para pejabat yang dilantik dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di unit kerja masing-masing dengan terus mengedepankan semangat pentahelix. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, melantik 4 pejabat di lingkungan BNPT. Di antaranya, 1 pejabat pimpinan tinggi Pratama, yakni Kombes Pol Muhammad Rosidi, sebagai Direktur Penindakan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Serta 3 pejabat administrator, yakni Kombes Pol Astuti Idris sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama BNPT. Lalu Rahel sebagai Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme pada Direktorat Perlindungan, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Dan yang terakhir adalah AKBP Sutriyono sebagai Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi pada Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Sebagai Inspektur Upacara, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, dengan diembannya tugas dan tanggung jawab yang baru, diharapkan para pejabat yang dilantik dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di unit kerja masing-masing dengan terus mengedepankan semangat pentahelix. Kita tahu bahwa kita hari ini mengedepankan semangat pentahelix dengan multi pihak, bagaimana seluruh komponen negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam mengatasi kejahatan terorisme ini bisa dalam koordinasi yang baik. Yakin apa yang dimiliki oleh Ibu Bapak semuanya juga, termasuk Pak Direktur, Pak Subdit, Kabak yang baru, kami yakin kinerja kita akan semakin meningkat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada 31 Januari 2022 dan dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2 BNPT serta anggota Dharma Wanita Persatuan BNPT. Adapun bertujuan untuk menjaga keberlangsungan organisasi baik dari sudut pandang pembinaan karir pegawai maupun pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran sambut kedatangan Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia PAKHAM Papua di kantor BNPT Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas terkait bagaimana pemerintah serta masyarakat dapat saling bersinergi dalam mewujudkan hak asasi manusia dan cita-cita negara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran sambut kedatangan Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia PAKHAM Papua di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 31 Januari 2022 tersebut, diskusi membahas terkait bagaimana pemerintah serta masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan hak asasi manusia dan cita-cita negara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu rencananya kedua belah pihak akan membentuk forum tujuan nasional. Bagaimana ke depan kita bisa sama-sama menyusun program-program yang afirmasi terhadap upaya penyelesaian berbagai kekerasan di tanah air, terutama adalah kekerasan yang mengarah ke terorisme. Bisa kita bersinergi dan bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah strategis untuk kita laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah BNPT itu akan menampung kita dan akan ada next selanjutnya untuk bagaimana Forum Tujuan Nasional ini
terakomodir oleh teman-teman yang barangkali ini punya pikiran radikal atau teroris. Mari kita duduk. Oh, ini rumah kita bersama kok. Nggak usah ribut. Di luar-luar nggak perlu. Duduk sini maunya apa? Sebagai masyarakat, kelompok penggiat hak asasi manusia sudah pasti mendukung dan mau bekerja sama untuk pastikan rasa aman dan damai itu kita nikmati di negara ini dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman di kampung kita sendiri, di negara kita sendiri. Sampai kapan? Gitu. Untuk wujudkan rasa aman dan damai, mari kita buka ruang. Mari kita terus komunikasi. Melibatkan multi pihak, Forum Tujuan Nasional menjadi upaya pencegahan terorisme berbasiskan soft approach yang mengedepankan komunikasi. Sehingga diharapkan terciptanya ruang diskusi antara pemerintah dan kelompok yang disinyalir memiliki ideologi radikalisme intoleran agar nantinya dapat mengidentifikasi masalah secara komprehensif dan menentukan kebijakan yang tepat sebagai solusi guna terciptanya Indonesia damai. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama serta pejabat tinggi Madya. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini tekankan pentingnya pengaplikasian konsep pentahelix dalam upaya penanggulangan terorisme di tanah air. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam arahannya, ia kembali menekankan pentingnya pengaplikasian konsep pentahelix untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam upaya penanggulangan terorisme di tanah air. Itu diingatkan kepada kita, Pak. Rekomendasi komisi hasil dengar pendapat komisi 3. Poin ke-1, sehingga kita merefresh kembali. Oh, ini berarti kemana ini? Apakah kaitan pembinaan? Apakah kaitan di bidang operasional kita? Jadi kita bisa menjaga upaya-upaya pencapaian di mana yang telah kita sepakati. Karena nanti pertemuan berikutnya, karena setahun itu pada umumnya 2 kali pertemuan, itu pasti nanti akan diharapkan ada progres. Selain itu juga ia menegaskan pentingnya mengingat rekomendasi dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan kerja-kerja penanggulangan terorisme. Keterbukaan koordinasi dan komunikasi senantiasa dilakukan oleh BNPT secara multi pihak, baik dengan sesama kementerian lembaga, pelaku usaha, media, akademisi, komunitas, pelaku seni, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan yang sama hadir pula para praktisi akademisi seperti Kiai Haji Ahmad Sugeng Utomo, pengurus pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta yang memperkenalkan program Santripreneur. Program ini menurut Kepala BNPT dapat disandingkan dengan program deradikalisasi di luar lapas yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di awal kegiatan dilakukan pula penandatanganan perjanjian kinerja oleh setiap pejabat tinggi Madya pada masing-masing unit di lingkungan BNPT. Informasi selanjutnya menindaklanjuti audiensi yang sebelumnya telah dilakukan BNPT bersama dengan Badan Riset Inovasi Nasional lakukan penandatanganan nota kesepahaman. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna mengatur kerja dan meningkatkan koordinasi dalam pencegahan terorisme. Menindaklanjuti audiensi yang sebelumnya telah dilakukan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional lakukan penandatanganan nota kesepahaman guna mengatur kerja dan meningkatkan koordinasi dalam pencegahan terorisme. Kegiatan yang dilakukan dengan menaati protokol kesehatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta dengan pejabat tinggi Madya di lingkungan BNPT. Bahaya terorisme tak bisa dianggap remeh. Dia bahkan layaknya virus, bila tak segera ditangani, bukan tidak mungkin dapat menyerang pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut yang disampaikan pula oleh Kepala BNPT dalam sambutannya. Hasil riset yang ilmiah ini bisa menjadi kita semua bersikap rasional dalam banyak situasi menggunakan akal sehat. Jadi inilah mudah-mudahan kerjasama kami dalam rangka menyelamatkan negara
kita dari hal-hal yang mengarah rusaknya nilai-nilai bangsa kita ini akan bisa kita eliminasi di tingkat awal. Sesuai dengan misi kami adalah tentunya kita mencegah lebih baik. Jadi semuanya mencegah lebih baik, dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia menjadi Indonesia yang harmoni di tengah perbedaan-perbedaan yang ada kita. Jadi ikhtiar kita, BNPT cuma itu. Kami memang kesana kemari mengajak menjadi mitra kerjasama, tetapi itu dalam rangka membangun potensi kekuatan nasional di negara. Jadi karena ini musuh negara, kekuatan yang mesti dibangun adalah kekuatan semua potensi gerakan yang bisa melawan ideologi. Ini mungkin adalah saat yang tepat bagi kami di BRIN ya, sebagai lembaga riset satu-satunya pemerintah sekarang jadinya ya. Jadi untuk mengembalikan layanan berbasis riset ya, untuk betul-betul tugas dan fungsi Pak Boy dan tim di BNPT ya. Jadi banyak hal yang saya pikir nanti bisa dilakukan oleh teman-teman kami ya, baik dari sisi riset untuk memahami aspek terorisme dari sisi sosial humanitariannya, maupun aspek-aspek teknologi ya, bagaimana kita bisa memperluas apa istilahnya pencegahan ya, pencegahan dari sisi teknologi, dari sisi penginderaan jauh, dari sisi apa namanya ya, berbagai aspek dan mekanisme yang insya Allah semua ahlinya ada di sini. Langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme intoleran perlu komitmen dari berbagai pihak. Untuk itu, BNPT juga melakukan penanggulangan terorisme berbasiskan penelitian dan riset. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan para pihak, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi bersama, serta pencegahan terkait paham radikalisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia guna klarifikasi terkait data pondok yang terafiliasi dengan kasus terorisme. Dengan pertemuan ini diharapkan BNPT dan MUI dapat memiliki persamaan persepsi terkait diksi yang digunakan dalam penyampaian data-data terkait terorisme. Sebagai implementasi konsep pentahelix, BNPT menggandeng berbagai pihak dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada Kamis siang 3 Februari 2022, Kepala BNPT turut didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya di lingkungan BNPT. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerjasama dan komitmen kedua belah pihak dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Pertemuan juga dilaksanakan dalam rangka klarifikasi terkait data oknum pondok yang berafiliasi dengan kasus terorisme. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan klarifikasinya bahwa data tersebut tidak menyatakan afiliasi pondok secara kelembagaan dengan kelompok teror, melainkan oknum-oknum di dalam lembaga tersebut yang berkaitan dengan kasus terorisme. Dari beberapa diskusi itu, saya selaku Kepala BNPT menyampaikan juga permohonan maaf karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu. Jadi muncul nama pondok pesantren ini tentu tidak bermaksud menggeneralisir. Demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung. Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu ya. Jadi bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang
terkena proses hukum terorisme. Karena tentu BNPT sifatnya merangkum dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan, dan data yang ada ini terus terang saja hasil himpunan dari selama 20 tahun terakhir ini. Karena kan dengan adanya data, kita bisa menentukan arah kebijakan dan strategi yang pas bagaimana mencegah agar jangan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Diskusi yang kita lakukan antara BNPT dengan MUI sangat dinamis, sangat ilmiah, dan mempunyai pandangan yang sama, yaitu memang kita perlu mengantisipasi dan sekaligus juga terus mewaspadai adanya gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Hanya ada beberapa hal yang tadi kita sepakati bersama untuk penggunaan diksi-diksi yang dikhawatirkan melukai salah satu kelompok yang memang itu sudah digunakan di dalam Islam. Maka dari itu ke depan penggunaan diksi-diksi seperti pesantren, pondok pesantren atau ma'had dan lain sebagainya ini akan kita sesuaikan bersama-sama. Tapi artinya antara MUI dan BNPT ke depan akan lebih mempererat kerjasamanya. Dengan adanya pertemuan ini, ke depan diharapkan BNPT dan MUI memiliki persamaan persepsi terkait diksi yang digunakan dalam penyampaian data-data terkait terorisme. Sinergi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak memiliki peranan vital dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Julianira, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.